Bagaimana bisa melaksanakan hidup saya dengan biaya minum dengan biaya minim? Obat mata untuk apa nih? Ya, ibu saya matanya ketika dicek ke dokter ada darah, jadi melihat sisi gelap. Paling gampang pakai air zam-zam. Coba diteteskan sama air zam-zam, minta sama Allah agar Allah hilangkan penyakitnya di mata ibu tadi dengan air zam-zam. Paling gampang itu dan sering-sering dilakukan. Dan harus yakin. Harus yakin. Ya. Anak saya umur 10 tahun namun saat tidur malam dia suka gatal-gatal. Apa solusinya? Kasih habatus sauda. Habatus sauda yang bubuk, coba kasih rutinkan ke anak ibu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Alhamdulillah sekarang saya rutin ikut hidup sehat sesuai arahan dokter. Pagi makan pisang, buat infus water, garam Himalaya, lemon sama kurma. Tapi saya masih sulit hindari gorengan sama kopi. Minta tipsnya. Tipsnya apa? Berjuanglah nak. Gimana kalau udah ya harus berjuang gitu kan? Anda harus lebih mencintai makanan sehat ya. Gitu. Saat ini usia kandungan saya jalan 5 bulan. Yang ingin saya tanyakan, usia berapa bulan sebaiknya minum zaitun dan PCO? Kalau saya pribadi yang saya dapatkan dari guru saya juga, dia seorang dokter kandungan, minum madu, zaitun sama kurma itu dimulai sejak awal kandungan. Tapi jangan banyak-banyak. Kurmanya 7 butir, zaitun 1 sendok makan, madunya 1-2 sendok cukup. Jangan berlebihan karena kurma juga banyak-banyak juga glukosa, nggak bagus. Ya. Setahu saya begitu. Jadi either VCO atau minyak atau minyak zaitun atau VCO, salah satu aja, jangan dua-duanya. Ya. Dua-duanya bagus, nggak masalah. Bagaimana bisa melaksanakan hidup saya dengan biaya minum dengan biaya minim yang pas untuk mahasiswa? Banyakin puasa, jangan sering-sering makan. Betul kan? Iya benar. Benar nggak? Puasa Daud sekalian. Masya Allah, luar biasa faedahnya. Nanti uang 1 juta sebulan dikirim orang tua bisa banyak tersisa. Terus bagaimana menghemat lagi? Cari masjid yang ngasih takjil. Ya kan? Gitu ya. Mahasiswa Islam tuh sangat low budget dalam kesehatan, serius. Nggak perlu makan banyak. Kita tuh minta berkah di makanan. Anda mungkin sekarang boleh saya katakan, apalagi mungkin kita yang sudah terlalu banyak, udah sering banyak makan enak dan sudah banyak makan gitu kan, ya coba dikurangi makan dan minta keberkahan. Ya Allah, jadikan kurma yang ku makan ini, madu yang ku makan ini, itu mencukupi aku untuk bisa beribadah kepadamu seharian. Ini bisa berkah makanan tadi. Itu kata Nabi SAW. Kata Nabi apa? Kata Nabi, ususnya kaum muslimin itu, seorang mukmin itu satu makanan untuk 7 usus. Maksudnya satu makanan itu bisa berkah untuk berapa orang gitu loh. Ya, seperti itulah kurang lebih. Tapi orang kafir ya satu makanan untuk 1 orang gitu loh. Maka ada berkah, ada keberkahan dalam makanan. Bagaimana mengobati orang gila dalam syariat Islam? Saya punya teman, ya sahabat saya juga, dia punya pondok pesantren khusus menangani orang-orang skizofrenia sama orang-orang gila sama orang ya skizofrenia gila ya, atau orang-orang yang mengalami ketergantungan obat. Ya, pesantrennya itu ada di daerah Rokan Hulu Riau. Saya pernah ke situ dan terapinya memang unik. Ya, uniknya itu pasien-pasien di sana itu diruqyah, kemudian dimandikan hujan, macam-macam, dibekam juga ya. Dari informasi beliau yang saya dapatkan, banyak yang alhamdulillah dengan kuasa Allah juga bisa membaik kondisinya ya. Jadi kalau ditanya apa metodenya buat orang-orang yang skizofren atau gila tadi, banyak bekam, jadi harus satu paket gitu kan. Mungkin nanti bisa dilihat di Facebook, saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah nama beliau itu Andi Sidomulyo kalau nggak salah. Bisa dilihat di Facebooknya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian begini ya.
Apa-apa yang saya sampaikan di sini ya bisa jadi cocok, bisa jadi tidak cocok. Ya, maksud saya itu contoh gini lah, misalkan Anda minum kunyit, tiba-tiba habis minum kunyit itu mual atau sakit perutnya, ya jangan minum kunyit. Ya, Anda yang lebih paham badan Anda daripada saya. Ya, termasuk juga tidak juga semua yang saya sampaikan ini juga katakanlah cocok di Anda. Contoh infus water itu bagi orang-orang yang darah rendah bisa makin rendah darahnya. Ya, hati-hati dengan infusan. Ya, atau mungkin Anda menginfus menggunakan kayu manis. Kayu manis itu dia bisa menurunkan gula darah. Jadi kalau nginfus pakai kayu manis, hati-hati dengan hipoglikemik. Ya, hipoglikemiknya hati-hati. Baik, ini mungkin terkait. Tetapi pertanyaan ini bukan nggak cocok buat saya sih. Mungkin tanya ke ustadz yang berkompeten. Ya. Bagaimana hukum donor darah? Ya. Apakah aturan Islam tentang muhrim atau bukan muhrim? Mahram kali ya. Kalau muhrim itu orang yang pakai kain ihram. Ya, donor darah setahu saya diperbolehkan sih. Setahu saya ya, fatwanya begitu, jadi nggak masalah. Tapi mungkin detailnya silahkan baca atau mungkin tanya ke ustadz-ustadz yang berkompeten. Baik Bu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa lebih sehat lagi ke depannya dan lagi-lagi jadikan niat kita untuk hidup di sini sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah sehingga kita bisa dapat pahala dari situ. Dan Islam telah memberikan solusi yang sangat banyak tentang cara-cara pola-pola hidup sehat, dan sekarang dengan era komunikasi dan era informasi yang sangat luas terbuka, Anda bisa cari tahu manfaatnya. Ya, contoh jahe, kunyit, kencur segala macam banyak sekali. Anda bisa cari tahu sendiri. Ya, artinya kita mengobati diri sendiri secara mandiri di rumah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan dan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.